Halo teman-teman, kali ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang agen kecerdasan buatan dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas B. Sebelum kami memulai pembahasan kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami beserta anggota-anggotanya. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Mulyako Putra, dengan NPM 1907-10426. Nama saya Alfred Julianto Masora dengan NPM 1907100493. Perkenalkan, nama saya Aurel Mayo Levidius Kristantio dengan NPM 190710483. Saya Kirsa Adranto dengan NPM 190710371. Baik, perkenalkan, saya Francesco Laurentius Marmata, NPM 190710369. Kami kali ini akan membahas tentang agen kecerdasan buatan, yaitu Food Delivery Robot. Sebelum ke penjelasan agen kecerdasan buatan itu sendiri, kita harus mengetahui apa itu agen. Menurut Russell dan Norvig, pengertian agen adalah segala suatu hal yang dapat dipandang, menangkap, mengetahui, menanggapi lingkungannya melalui sensor, dan bertindak terhadap lingkungannya melalui efektor. Menurut Nikola Kasabov, agen itu harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengakomodasi pemecahan masalah baru dengan aturan yang bertahap. Selanjutnya ada beradaptasi online dan real time. Kemudian mampu menganalisis sendiri dalam hal perilaku, kesalahan, dan kesuksesan. Ada belajar dan meningkatkan melalui interaksi dengan lingkungan atau perwujudan. Kemudian ia dapat belajar dengan cepat dari sejumlah besar data. Kemudian dia bisa memiliki penyimpanan memori berbasis contoh dan kapasitas pengambilan. Dan yang terakhir, dia itu harus memiliki parameter untuk mewakili umur pendek dan jangka waktu panjang memorinya. Sebuah agen adalah sebuah sistem komputer yang berada dalam suatu lingkungan dan memiliki kemampuan bertindak secara otonomos atau secara otomatis di dalam situasi lingkungan tersebut sesuai dengan sasaran yang ia rancang, atau Woolrich. Sebuah agen diharapkan dapat melakukan tindakan yang benar sesuai dengan tujuan ia diciptakan. Tindakan yang dilakukan oleh agen tersebut yang akan digunakan sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan dari sebuah agen. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang contoh dari agen kecerdasan buatan beserta dengan contoh agen dari unsur PEAS. Sebelum memasuki penjelasan, marilah kita menyimak video singkat berikut ini. Baiklah, saya akan mulai penjelasan. Di sini, kelompok kami mengambil contoh agen kecerdasan buatan yaitu robot pengantar makanan atau food delivery robots. Food delivery robot atau robot pengantar makanan adalah sebuah robot yang dirancang khusus untuk mengantarkan makanan dan termasuk ke dalam agen kecerdasan buatan. Robot ini berbentuk seperti mobil mini dan dilengkapi dengan kompartemen serta kamera di sepanjang sisi robot yang memungkinkan robot memiliki penglihatan 360 derajat. Namun, kelemahannya, robot ini hanya dapat digunakan untuk pengantaran makanan dalam jarak pendek yang biasanya jarang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya adalah PEAS atau Performance Measure Environment Actuators Sensors pada food delivery robot ini. Yang pertama itu pada bagian performance measure yang merupakan tolak ukur terhadap kesuksesan hasil kerja.
yang menyatakan derajat kesuksesan. Contohnya pada food delivery robots yang telah kami ambil nih. Contohnya itu mengantar makanan tepat pada tujuan, menjaga makanan dengan aman, makanan dalam kondisi baik atau segar, serta sebagai alat pengantaran otomatis. Yang kedua itu dari unsur environment, yaitu unsur environment ini adalah lingkungan yang akan dihadapi oleh agen. Contohnya itu alamat pengiriman, jalan atau trafik, atau juga termasuk jalan raya ataupun jalan pejalan kaki, peta, pelanggan atau penerima. Selanjutnya dari unsur actuators, di mana actuators merupakan alat yang mendukung pencapaian tujuan dari agen tersebut atau berbagai macam motor atau peralatan penggerak. Contohnya yaitu roda, lampu depan, belakang, dan sein, dan automatic control. Yang keempat yaitu dari unsur sensors. Sensor merupakan suatu perangkat pendeteksi perubahan pada agen. Contohnya yaitu pada robot ini kamera, sensor objek, sirine, di mana sirine ini akan berbunyi jika robot pengantar makanan diangkat atau terbalik, antena, serta navigasi GPS. Kali ini kita akan membahas pada arsitektur agen. Pada robot pengantar makanan atau food delivery robots, robot menerima masukan dari sensor berupa benda yang berada di depan robot, kondisi jalan, dan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, robot juga akan membuat sebuah peta digital yang digunakan untuk mengingat rute serta gangguan yang ada pada saat melewati rute yang telah dilalui oleh robot, sehingga dapat disebutkan jika robot ini mendapatkan informasi dari lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas apa aja sih tipe agen pada food delivery robots. Food delivery robots termasuk dalam tipe agen. Yang pertama, simple reflex agents. Yang kedua, model based reflex agents. Dan yang ketiga, learning agents. Nah, penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang Simple Reflex Agents. Simple Reflex Agents adalah salah satu tipe agen yang paling sederhana, karena tipe ini bekerja berdasarkan refleks dan menerapkan teknik kondisi aksi. Ini adalah gambar dari Simple Reflex Agents. Food Delivery Robots masuk ke dalam tipe agen Simple Reflex Agents karena robot tersebut melakukan tindakan secara refleks. Contohnya adalah saat terdapat kondisi jika ada objek di depan robot, maka aksi yang dilakukan robot adalah memutar atau mencari jalan lain secara otomatis. Dan lalu selanjutnya adalah model Based Reflex Agents. Model Based Reflex Agents adalah tipe agen kecerdasan buatan yang tetap melakukan pengecekan terhadap lingkungan, sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Agen ini menambahkan suatu model tentang dunia, yaitu pengetahuan tentang bagaimana dunianya bekerja. Food Delivery Robots termasuk ke dalam model Based Reflex Agents karena robot ini akan melakukan pengecekan terhadap lingkungannya melalui sensor-sensor seperti kamera, sensor pendeteksi objek, dan sensor-sensor lainnya. Contohnya, jika ada pejalan kaki yang berjalan di depan robot, maka robot dapat mendeteksi pejalan kaki tersebut dan dapat menghindarinya, sehingga tidak menabrak pejalan kaki tersebut. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai learning agents. Apa itu learning agents? Learning agents adalah salah satu tipe agent yang memungkinkan AI untuk dapat belajar melalui pengalamannya. Pengalaman-pengalaman yang ia dapat
memungkinkan AI untuk dapat beradaptasi secara mandiri. Dan tidak seperti agent-agent lainnya yang bertindak berdasarkan program tetap yang sudah diberikan oleh programmernya, learning agents mampu mengupgrade programnya sendiri untuk dapat melakukan menganalisa dan juga mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas yang telah diberikan. Food delivery robots masuk ke dalam learning agents karena robot ini dapat belajar melalui pengalamannya. Bisa dilihat dari ia dapat memahami rute perjalanan sampai ke tempat pembeli. Ia juga dapat menghindari rintangan yang ada dan juga mengingat rintangan tersebut, sehingga saat ia ingin melewati jalan yang ada rintangan tersebut lagi, ia dapat memikirkan cara baru atau jalan yang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan food delivery robots. Ada beberapa keunggulan dari food delivery robots. Yang pertama, robot ini kecil dan simpel, sehingga tidak memakan tempat dan menimbulkan kemacetan, karena tidak memerlukan rute di jalan raya, dan hanya berada di trotoar saja. Kemudian yang kedua, dia dapat menghemat tenaga manusia untuk mengantar makanan. Yang ketiga, bahan bakarnya awet dan ramah lingkungan. Yang keempat, dapat bekerja 24 jam tanpa henti. Yang kelima, fast response. Yang keenam, mengurangi biaya pengantaran makanan bagi restoran. Yang ketujuh, sangat mendukung di saat kondisi sekarang yang memaksa PSBB. Dan yang kedelapan, customer tidak akan tertipu. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.